Pernah nggak sih ngerasa omset bisnis kelihatannya naik terus, tapi kok profitnya malah makin tipis? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah framework yang keren banget buat ngebangun bisnis yang nggak cuma gede, tapi juga sehat sampai ke akarnya. Oke, kita mulai dari sebuah kenyataan pahit ya, yang benar-benar jadi inti dari banyak masalah bisnis. Ini nusuk banget sih. Nah, ini dia nih, paradoks yang sering banget ngejebak para pengusaha. Kelihatannya sibuk, omsetnya di laporan bagus, tapi kok rasanya bisnis ini rapuh banget ya? Kayak ada yang nggak beres di dalam mesinnya gitu. Jadi, salah kaprah terbesarnya itu ya ini. Kita nganggap omset itu tujuan, padahal omset itu cuma hasil, cuma akibat. Analoginya pas banget kan? Anda nggak bisa bikin ruangan jadi dingin cuma dengan maksa angka di termometer turun. Anda harus nyalain AC-nya, ubah kondisi ruangannya. Artinya, kalau mau hasilnya beda, ya sistemnya yang harus diubah. Inilah yang disebut business physics. Ini bukan soal motivasi atau semangat doang loh. Ini beneran soal matematika, soal realita gimana uang itu ngalir di dalam sistem bisnis yang udah kita bangun. Oke, terus gimana dong bentuk sistem yang bisa ngasih hasil jangka panjang? Nah, semuanya itu dimulai dari sebuah fondasi yang unik, yaitu arsitektur dua lapis. Framework ini menggabungkan dua hal penting. Pertama, ada mekanik. Ini soal gimana bisnisnya jalan, sistemnya, prosesnya, efisiensinya. Lalu yang kedua, ada soul. Ini soal kenapa pelanggan harus milih kita. Ini soal psikologi. Soal nilai yang bikin kita beda dari yang lain. Nah, ini dia jebakannya. Kalau Anda cuma fokus ke mekanik, bisnis Anda emang efisien. Tapi ya gitu, nggak punya nyawa. Gampang banget digantiin sama kompetitor. Sebaliknya, kalau cuma fokus ke soul, idenya sih keren, inspiratif, tapi operasionalnya berantakan. Ujung-ujungnya cuma bakar duit. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita akan bedah lebih dalam lagi, ada 5 mesin utama yang sebenarnya ngontrol setiap transaksi yang terjadi di bisnis Anda. Nah, lihat deh diagram ini. Keren banget kan? Ini nunjukin gimana arsitektur mekanik dan soul tadi dipecah jadi 5 fundamental ini. Dan yang paling penting, kelimanya ini bukan sekedar daftar tugas, tapi sebuah sistem yang saling muter, saling nguatin satu sama lain. Inilah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mesin nomor 1, traffic. Eits, tapi bukan sembarang traffic ya. Kuncinya itu berhenti deh ngejar jumlah pengunjung doang. Yang kita butuhin itu perhatian berkualitas dari orang-orang yang emang udah niat dan siap buat ambil tindakan. Lanjut, yang kedua, konversi. Ini bukan soal maksa orang beli. Anggap aja ini soal manajemen gesekan. Tugas kita itu simple, hilangin semua penghalang, semua keribetan yang ada di antara keinginan pelanggan sama tombol beli. Yang ketiga, average order value atau AOV. Di sini kita mainin narasi. Gimana caranya mengubah cara pandang pelanggan dari wah mahal ya, jadi wah ini investasi yang sepadan. Tujuannya biar mereka ngerasa dapat nilai lebih, jadi mau keluarin uang lebih banyak buat hasil yang lebih bagus juga. Keempat, frekuensi pembelian. Udah stop capek-capek berburu pelanggan baru terus-terusan. Mending kita bangun sebuah lingkaran perilaku. Sebuah kebiasaan yang bikin pelanggan lama itu balik lagi secara otomatis. Kenapa? Karena mereka ngerasa punya ikatan sama brand kita. Dan yang terakhir tapi paling krusial, net profit margin. Ingat ini baik-baik, margin itu oksigennya bisnis. Nggak ada oksigennya mati. Tanpa margin yang sehat, bisnis Anda itu cuma kayak zombie. Jalan sih jalan, tapi tinggal nunggu waktu buat ambruk. Margin inilah bahan bakar buat kita bertahan dan terus berinovasi. Jadi, ini poin penting banget yang harus kita pegang. Omset itu seringkali cuma buat pamer, buat kelihatan keren. Margin itu yang bikin kita tetap waras sebagai pengusaha. Tapi cash, uang tunai di tangan, itulah kenyataannya. Ini yang bedain bisnis yang kelihatan sukses sama yang beneran sehat. Nah, ini dia nih bagian yang bikin klik. Momen ahanya. Kita bakal lihat gimana kelima elemen ini kalau digabungin, efeknya itu bukan cuma nambah, tapi meledak secara eksponensial. Kekuatan framework ini bukan di penambahan, tapi di perkalian. Coba lihat tabel ini deh. Kalau kita naikin masing-masing dari 5 variabel tadi, sedikit aja, katakanlah 20%, omset kita itu naiknya bukan 20%. Bukan, tapi bisa lompat lebih dari 100%. Gila kan? Ini karena efeknya saling mengali, bukan cuma nambah.
Gambar ini nunjukin perjalanannya dengan jelas banget. Mulai dari narik perhatian yang pas, terus diubah jadi omset yang sehat, dan puncaknya adalah kita bisa mendominasi pasar. Kuncinya, ya dengan menguasai keseluruhan sistem ini, bukan cuma satu bagian aja. Oke, dari semua yang udah kita bahas, ini dia kesimpulan paling utamanya. Jadi ingat ya, omset itu bukan sesuatu yang kita bangun. Omset itu adalah hasil yang kita ukur setelah kita selesai membangun sistem yang benar. Kita nggak bisa langsung membangun omset. Yang bisa kita bangun adalah kelima fundamental tadi, yang nantinya mau nggak mau pasti akan menghasilkan omset sebagai akibatnya. Sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Dari kelima fundamental tadi, mana sih yang jadi biang kerok atau penghambat terbesar di bisnis Anda sekarang? Sistem Anda bocornya di mana? Apa di traffic atau jangan-jangan di konversi? Coba direnungkan. Dan kita tutup dengan pemikiran pamungkas ini. Stop, berhenti kejar-kejaran sama angka di termometer. Fokuslah membangun mesin yang bisa menghasilkan panasnya. Bangun sistemnya, baru ukur hasilnya.